Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jika kami ada sampai saat ini, semua oleh karena anugerah. Shalom, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara pendengar radio yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Saya Pendeta Dol Bastian putar-putar kembali mengajak Bapak Ibu saudara untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pengajaran Kataros Ministry. Firman Tuhan dalam kesempatan ini dengan topik Allah menyertai kita atau Immanuel, Allah menyertai kita, yang diambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Warga gereja tentu tidak asing lagi mengenai istilah ini, bahkan mungkin semua umat Kristen sudah mengetahuinya. Immanuel digunakan sebagai nama gereja, nama kelompok kor, nama sekolah, nama rumah sakit, nama toko buku dan sebagainya. Ya, dengan menggunakan nama ini bagus sebenarnya. Tapi di samping itu Immanuel pun banyak disalahgunakan. Orang mengucapkan Allah menyertai kita, seolah-olah dengan ucapan itu secara otomatis Allah akan menyertainya. Tidak banyak bedanya seperti tukang sulap yang mengucapkan sim salabim, lalu dalam topinya melompatlah sang kelinci. Orang pun menyalahgunakan Immanuel sebagai semboyan untuk meyakinkan diri bahwa Allah berada di pihaknya, atau untuk membenarkan perbuatannya. Para imam dan orang Farisi menghukum Yesus karena menganggap bahwa Yesus menghujat Allah dan mereka merasa Allah berada di pihak mereka. Para serdadu perang salib menyebutkan perang itu perang suci karena menganggap bahwa Allah berada di pihak mereka. Demikian pasukan Hitler juga beranggapan demikian. Mereka meneror orang-orang Yahudi, padahal pada ikat pinggang pasukan tersebut tertulis Allah menyertai kita. Apakah menurut saudara Allah berada di pihak yang meneror? Saya kira Allah lebih suka berada di pihak yang korban atau pihak sang korban. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada bahaya bahwa ucapan Allah menyertai kita digunakan hanya untuk memperlakukan Allah sebagai konco, alat atau sekutu. Dengan semboyan itu Allah diharapkan memihak dan tentu saja diharapkan untuk berpihak kepada mereka. Orang lupa bahwa Immanuel adalah sebuah nama seseorang, nama Yesus. Nama itu dikutip dari Matius 1:23 dari nubuatan Yesaya yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya dengan kelahiran Yesus, Allah sendiri yang datang kepada manusia, dan Allah datang untuk menyertai manusia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam pengertian itulah kita dapat mengatakan Allah menyertai kita. Hanya karena Yesuslah yang menyertai kita. Jadi Allah menyertai kita bukan karena kita berada di pihak yang benar. Notabene siapa saja yang bisa dikatakan orang benar. Melainkan sekali lagi Allah menyertai kita karena melalui diri Yesus. Sebab itu dapat kita mengucapkan
Allah menyertai kita bila dalam praktiknya kita hidup di luar jalan dan jejak Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, nama Immanuel itu pun mengandung suatu penyataan dengan kedatangan Yesus. Berakhirlah sudah zaman murka Allah, yaitu zaman Allah melawan kita dan zaman Allah tanpa kita. Dimulailah sebuah zaman baru di mana Allah menyertai kita dan Allah bersama dengan kita. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya nama Immanuel pun mengandung suatu janji tentang mutu, penyertaan atau kebersamaan Allah. Dalam kehidupan manusia, kebersamaan sering sangat terbatas waktu dan mutunya. Orang kaya mau kebersamaan sejauh itu masih berguna bagi kepentingannya. Hari ini ia menjadi sahabat, menjadi teman, tapi besok bisa menjadi lawan. Seperti orang yang sedang pacaran sering berkata, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Tidak ada kawan abadi, demikian pula tidak ada lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Begitu bukan? Akan tetapi nama Immanuel mengandung janji bahwa Allah selama-lamanya menyertai kita. Nama Immanuel mengandung janji bahwa Allah selama-lamanya menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi siapakah yang dimaksud dengan kita? Kita bukan hanya orang tertentu, kita bukan hanya orang gereja, kita bukan suku tertentu, kita bukan bangsa tertentu, kita bukan agama tertentu, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, yang sudah menerima Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu, Juru Selamat. Dialah Tuhan kita. Kita percaya dan melayani Dia, mengabdi untuk hidup selamanya bagi hormat kemuliaan bagi namanya. Dialah Tuhan yang menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.